Google kembali menghadapi penyelidikan anti-monopoli Uni Eropa terkait dugaan penggunaan konten penerbitan dan video YouTube untuk melatih model kecerdasan buatannya. Komisi Eropa menyatakan kekhawatiran terkait Google yang mungkin menggunakan konten daring milik penerbit untuk fitur AI Overview tanpa kompensasi memadai dan tanpa menyediakan opsi penolakan bagi pemilik konten. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Google kembali menghadapi penyelidikan anti-monopoli Uni Eropa terkait dugaan penggunaan konten penerbit dan video YouTube untuk melatih model kecerdasan buatannya. Ini menjadi investigasi kedua dalam sebulan yang mempertegas kekhawatiran regulator atas dominasi Big Tech dalam teknologi AI. Google kembali menghadapi penyelidikan anti-monopoli Uni Eropa terkait dugaan penggunaan konten penerbitan dan video YouTube untuk melatih model kecerdasan buatannya. Komisi Eropa menyatakan kekhawatiran terkait Google yang mungkin menggunakan konten daring milik penerbit untuk fitur AI Overview tanpa kompensasi memadai dan tanpa menyediakan opsi penolakan bagi pemilik konten. Kepala Anti-Monopoli Uni Eropa Teresa Ribera menilai Google bisa saja menyalahgunakan posisi dominannya sebagai mesin pencari dengan menerapkan persyaratan perdagangan yang tidak adil. Penyelidikan ini muncul setelah adanya pengaduan dari penerbit independen pada Juli lalu dan diperkirakan memperuncing tensi dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, Google membantah tuduhan tersebut dan menyebut bahwa pengaduan para penerbit berpotensi menghambat inovasi di pasar yang semakin kompetitif. Perusahaan juga menegaskan tetap bekerja sama dengan industri berita dan kreatif di tengah transisi menuju era AI yang lebih luas. Di mana AI Overview sendiri merupakan ringkasan berbasis AI yang ditampilkan di lebih dari 100 negara dan mulai menampilkan iklan sejak Mei lalu. Adapun selain AI Overview, kebijakan spam Google juga tengah ditinjau setelah adanya laporan dari para penerbit, memperbesar potensi sanksi dari regulator Eropa. Jika terbukti melanggar aturan anti-monopoli, Google berisiko menghadapi denda hingga 10% dari pendapatan tahunan globalnya. Selain itu, sebelumnya Uni Eropa juga membuka penyelidikan terhadap Meta atas dugaan pembatasan akses pesaing AI di WhatsApp, menandai semakin ketatnya pengawasan regulasi terhadap raksasa teknologi. Berbagi sumber, ID Action. Nvidia mengembangkan teknologi verifikasi lokasi untuk mendeteksi di negara mana chip AI miliknya beroperasi. Langkah ini ditujukan untuk mencegah penyelundupan chip ke negara-negara yang terkena larangan ekspor, termasuk China. Nvidia mengembangkan teknologi verifikasi lokasi untuk mendeteksi di negara mana chip AI miliknya beroperasi. Nvidia sedang menyiapkan fitur perangkat lunak terbaru yang memungkinkan pelanggan memverifikasi lokasi chip AI mereka melalui pemanfaatan kemampuan komputasi rahasia GPU. Teknologi ini telah didemonstrasikan secara terbatas namun belum resmi dirilis dan akan hadir sebagai pembaruan opsional untuk pengguna. Sistem bekerja dengan membaca penundaan waktu komunikasi antar chip dan server Nvidia memberikan estimasi lokasi serupa layanan internet pada umumnya. Fitur verifikasi lokasi ini akan tersedia pertama kali pada chip generasi terbaru Nvidia, Blackwell, yang memiliki kemampuan keamanan lebih kuat untuk proses atestasi. Nvidia juga sedang meninjau kemungkinan membawa fitur serupa ke chip generasi sebelumnya seperti Hopper dan Ampere. Perusahaan menilai layanan ini penting sebagai bagian dari pemantauan kesehatan, integritas, serta inventaris armada GPU AI di pusat data. Adapun pengembangan fitur ini muncul di tengah tekanan kuat dari Gedung Putih dan Kongres Amerika Serikat agar Nvidia mencegah penyelundupan chip ke China dan negara lain yang dibatasi ekspornya. Di mana kasus hukum terbaru terkait jaringan penyelundupan chip senilai lebih dari 160 juta US$ mendorong pemerintah Amerika Serikat memperketat regulasi. Namun di sisi lain, regulator cyber China memanggil Nvidia untuk meminta klarifikasi soal dugaan backdoor yang telah dibantah keras oleh perusahaan dan para ahli perangkat lunak menyebut verifikasi lokasi dapat dibangun tanpa mengorbankan keamanan chip. Berbagi sumber, ID Channel. SpaceX mempercepat rencana IPO pada 2026 dengan potensi penghimpunan dana lebih dari 30 miliar dolar Amerika. IPO ini diproyeksikan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan valuasi perusahaan mencapai 1,5 triliun dolar Amerika. SpaceX yang didirikan Elon Musk
tengah mempersiapkan IPO jumbo yang berpotensi menghimpun dana lebih dari 30 miliar US dollar pada 2026. Valuasi perusahaan ditargetkan mencapai 1,5 triliun US dollar, menempatkannya mendekati kapitalisasi pasar Saudi Aramco saat mencetak rekor IPO pada 2019. Rencana ini muncul seiring kemajuan Starship, pertumbuhan pesat Starlink, dan ekspansi direct to cell yang memperluas bisnis perusahaan. Menurut beberapa sumber, SpaceX bersama penasihat perusahaan sedang menyiapkan proses pencatatan untuk pertengahan hingga akhir 2026. Meski waktu pelaksanaan dapat mundur hingga 2027 bergantung kondisi pasar. Kabar percepatan IPO ini langsung mengangkat saham-saham sektor antariksa di New York, termasuk EchoStar yang melonjak hingga 12% dan Rocket Lab yang sempat naik 4,3%. Pertemuan Starlink serta proyek Starship untuk misi bulan dan Mars menjadi pendorong utama langkah agresif SpaceX. Adapun SpaceX diperkirakan meraih pendapatan hingga 24 miliar US dollar pada 2026 dan sebagian dana IPO akan dialokasikan untuk membangun pusat data berbasis ruang angkasa dengan dukungan teknologi chip. Meski sempat mempertimbangkan pemisahan Starlink, rencana tersebut belum memiliki jadwal pasti dan perusahaan masih fokus pada IPO induk SpaceX. Dengan valuasi 1,5 triliun US dollar, penjualan 5% saham dapat menghasilkan sekitar 40 miliar US dollar, menjadikannya kandidat IPO terbesar dalam sejarah, melampaui rekor Saudi Aramco pada 2019. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Fiat mengumumkan rencana membawa Fiat Topolino ke pasar Amerika Serikat di tahun 2026 setelah Presiden Donald Trump menyebut mobil kecil ini benar-benar lucu. Mobil listrik mungil dengan 2 penumpang ini memiliki panjang hanya 2,5 meter dengan baterai 5,4 kWh untuk jarak tempuh 75 km. Fiat umumkan rencana bawa Fiat Topolino, mobil listrik mungil mirip K-Car Jepang, ke pasar Amerika Serikat tahun 2026. Fiat Topolino capai kecepatan maksimal 45 km per jam dan akselerasi 0 hingga 45 km per jam dalam 10 detik. Sangat ideal untuk lalu lintas urban padat atau kawasan perumahan. Dijual di Eropa seharga sekitar 180 juta rupiah, model ini memakai roda 14 inch dan desain retro modern yang ringan serta mudah parkir. Versi Amerika disesuaikan regulasi lokal sambil pertahankan konsep quadricycle listrik sederhana. Keputusan ini diikuti penampilan Topolino di pameran otomotif Amerika yang mendapat sambutan hangat. Memposisikan Fiat di bawah 500e dengan harga kompetitif. Trump soroti keunggulan K-Car saat kunjungan Jepang. Dorong Stellantis impor model serupa untuk saingi golf cart populer di Amerika. Fiat Topolino juga dikenal sebagai Citroen Ami di Eropa dengan penjualan sukses. Peluncuran Topolino kuatkan lini produk Fiat di Amerika pasca 500e. Target konsumen muda dari kendaraan ringan anti macet tanpa emisi. Dengan bobot ringan dan pengisian rumah tangga, mobil ini dukung tren mikro mobilitas berkelanjutan. Fiat janjikan detail lengkap tahun depan termasuk adaptasi spesifikasi Amerika. Fiat Topolino hadirkan revolusi mobil listrik mungil di Amerika atas inisiatif Presiden Trump, memenuhi kebutuhan transportasi kota efisien. Inovasi ini buka era baru di K-Car modern di Amerika dengan harga terjangkau dan nol emisi. Fiat perkuat posisi sebagai pionir mobilitas urban global. Berbagi sumber IDEX Channel.